Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan review sains yang kita sudah pelajari kemarin, yaitu yang pertama tentang tata surya. Tata surya atau solar system. Teman-teman, ada satu benda yang sangat besar di tata surya kita, yaitu yang paling besar dan paling panas. Jeng 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 jeng, yaitu matahari. Iya, matahari sangat panas dan sangat terang. Allah menciptakan matahari dan memberikan cahaya kepada kita supaya manusia dan makhluk hidup yang di bumi bisa menggunakan cahaya matahari dengan baik. Contohnya kalau manusia dengan cahaya matahari kita bisa melihat. Kalau tumbuh-tumbuhan dengan cahaya matahari tumbuhan bisa tumbuh. Oke, bisa untuk manusia juga bisa mengeringkan baju atau juga untuk mengeringkan jalanan setelah hujan. Oke. Nah, setelah itu di tata surya ada 8 planet di sini, teman-teman. Nah, planet yang paling dekat di sini nih ada matahari. Planet yang paling dekat dengan matahari yaitu planet Merkurius, ya. Planet Merkurius berarti sangat panas. Nah, yang apalagi Venus ini, teman-teman. Venus ini warnanya warna apa tuh? Seperti oranye-oranye. Nah, sangat panas sekali. Merkuri panas, tapi Venus lebih panas lagi. Nah, setelah itu planet yang ketiga ada bumi. Allah menciptakan bumi, tempat kita tinggal. Kita tinggal di planet bumi dan di negara Indonesia. Di bumi ini, teman-teman, warnanya yang sangat beda sedikit dengan yang lain. Coba ya, kalau yang lain tidak ada warna biru, tidak ada warna coklat, tidak ada dalam satu planet itu tidak ada warna biru, warna coklat, warna hijau. Nah, tapi Allah ciptakan di bumi ini ada warna biru, yaitu untuk air. Ya, menandakan ada air di situ. Ada juga coklat, menandakan ada daratan, dan juga hijau menandakan hutan atau tumbuh-tumbuhan. Nah, teman-teman, kalau di tempat lain kita tidak bisa tinggal karena di sana tidak ada air. Di Uranus tidak ada air, hanya ada salju, hanya ada es dingin sekali. Sama juga seperti Neptune. Nah, ini planetnya ada 8. Oke. Ada 8 planet. Oke, nah setelah itu teman-teman tadi kan sekarang di bumi tadi itu ada ada air kan. Nah, sekarang kita mau melihat proses hujan. Ya. Proses hujan. Ternyata Allah berikan di bumi, Allah berikan air di bumi supaya airnya bisa kita gunakan. Oke. Nah, ini dia. Airnya bisa kita gunakan. Oke. Nah, ini dia. Ada teman-teman kan bisa kelihatan air kan di sini. Nah, kita bisa melihat ada air itu di mana aja. Di air terjun ada air, di lautan ada air, di sungai ada air. Di mana lagi? Di danau ada air, di pantai ada air. Nah, semua ini bisa jadi hujan nih ya, kita lihat. Nah, karena di sini ada matahari, teman-teman. Sini matahari kan tadi panas sekali. Matahari itu panas, dia akan menyebabkan air tadi, air di lautan ini akan menguap. Nah, coba teman-teman, seperti menguap itu seperti ini. Ya, ada uapan gitu kan ya, ada sesuatu yang keluar. Nah, makin lama kayak kita eksperimen dulu hujan, seperti kita eksperimen hujan, makin lama ini akan ada air nanti makin lama di tangan kita. Nah, kita lihat dulu ya, ini matahari menyebabkan air lautan panas dan akan ada uapnya akan ke atas ya, ke atas dan akan membentuk seperti ini. Makin lama makin banyak karena airnya kan banyak di bawah tuh, panas terus menguap dan akan menjadi awan. Nah, setelah itu
awannya kalau misalnya airnya belum penuh dengan air, nah dia awannya akan terus menampung air, terus menampung sampailah tidak kuat awannya. Nah, akan turun hujan. Kalau airnya sudah banyak di awan, airnya akan turun hujan. Nah, turun hujan kembali ke lautan, ke kota kita, ke desa, ya, menjadi sumber kehidupan. Air kita bisa gunakan untuk minum, makan, apalagi dan mandi, berwudu, macam-macam lagi. Oke. Untuk masak, mencuci air, mencuci makanan gitu. Nah, teman-teman, tapi sekarang banyak banyak terjadi banjir, ya kan? Banyak terjadi banjir, salah satunya karena banyak orang membuang sampah sembarangan. Nah, kita mau tidak menjaga bumi kita daripada rusak, supaya tidak rusak dan tidak banjir. Nah, kalau kita mau menjaga bumi kita harus punya tenaga, ya kan? Punya tenaga itu harus punya tenaga, harus punya kepintaran, harus punya akhlak, harus beradab gitu. Nah, sekarang kita mau tahu nih gimana caranya supaya kita mendapatkan tenaga dari tenaga tadi, supaya kita bisa belajar, beribadah, sholat, bermain, dan menjaga bumi ini. Oke. Nah, ini dia teman-teman. Minggu lalu kita sudah belajar sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan, ya kan? Kalau kita mau membutuhkan tenaga, itu tenaga datangnya dari mana ya teman-teman? Dari makanan yang kita makan. Kalau mau tenaganya banyak, berarti kita harus makan makanan yang bergizi, ya. Nah, ini dia contohnya. Pertama, kita akan ketika kita makan, misalnya makan sayur, makan nasi, makan buah-buahan. Nah, itu pertama akan dari mulut dulu kan kita makan. Kita kunyah. Oleh karena itu kita juga harus menjaga gigi. Nanti kalau giginya habis semua, nggak bisa makan dong, nggak bisa kunyah. Harus pakai gigi palsu ya. Kunyah dan akan masuk ke mulut. Sudah masuk ke mulut, akan masuk ke tenggorokan nih, ataupun ya sampailah ke bawah. Sampai ke bawah itu akan masuk ke dia makanan akan jalan pelan-pelan. Nah, oleh karena itu Nabi Muhammad juga bilang kalau makan tidak bersuara. Nanti kalau kita bersuara keselak. Nah, dia akan pergi ke perut. Nah, tadi sudah mengunyah dari mulut, ya, dari mulut makanannya akan kecil karena tenggorokan kita kecil. Nah, makanannya turun. Nah, makanannya sudah turun, kita menelan sampai bawah, ya, melalui tenggorokan atau pipa makanan gitu ya. Nah, turun ke bawah, dan ini akan masuk ke perut nih, ini perut kita. Nah, oleh karena itu Nabi Muhammad juga bilang kalau makan, adab makannya harus duduk kan. Kalau lari-lari nanti makanannya goncang, nanti bisa muntah kalau lari-lari terus ya. Makanya sambil duduk. Nah, setelah itu makanannya akan dicerna. Nah, dicerna, dan kalau sudah dicerna akan ada pahlawan. Nah, dicerna akan mana tadi? Nah, di sini ada pahlawan yang akan melawan. Kalau kita makan makanan sehat, kita akan bisa melawan bakteri-bakteri yang jahat. Nah, kuman yang jahat yang ada di dalam perut, pakai pedang tuh ya. Nah, setelah itu dia akan masuk ke lambung kecil. Makanannya akan lambung kecil, akan diberikan tenaga, memberikan tenaga kepada seluruh badan. Nah, habis lambung kecil, setelah lambung kecil ada makanan yang
udah tidak ada vitaminnya, nah akan pergi ke lambung besar. Nah, ke lambung besar dia akan jalan sampailah ke belakang kita, yaitu akan menjadi buang air besar, buang pup. Nah, gitu. Jadi apa yang kita makan itu nanti akan memberikan kita tenaga. Kalau kita makannya kurang vitamin, kurang bergizi, kurang sehat, nanti kita akan lemes. Otaknya juga nanti aduh. Tapi kalau kita makannya sehat, insya Allah bergizi, berprotein, ada vitamin A yang kita belajar juga, vitamin D, dan juga jangan lupa minum air yang cukup 8 gelas hari, dan juga istirahat yang cukup, jangan tidur kemalaman. Kalau sudah capek mainnya boleh istirahat dulu, sudah capek belajarnya boleh istirahat dulu, supaya kita bisa sehat dan menjaga bumi. Oke. Seperti itu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.